Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Warga 3 desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berunjuk rasa menolak kehadiran perusahaan tambang emas. Perusahaan tambang emas diduga mencaplok lahan dan permukiman warga. Ratusan warga asal 3 desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar unjuk rasa menolak kehadiran perusahaan tambang emas di desa mereka. Perusahaan tersebut diduga mencaplok lahan perkebunan warga. Pihak perusahaan juga diduga berusaha mencaplok permukiman warga. Selain itu, warga juga khawatir tambang emas akan bertambah buruk bagi lingkungan. Yang namanya perusahaan tidak akan pernah menguntungkan buat masyarakat. Contoh di kawasan sana kita tidak apa-apa. Apa-apa yang dapat adalah unsur-unsur yang terkait saja, sementara kita tidak apa-apa. Tidak dapat apa jalan kita saja tidak peduli. Masyarakat jadi sengsara. Karena kita yang sebagai masyarakat hanya kita bisa berbicara kepada pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan dan mendengar hati nurani kita sebagai masyarakat, mohon tolong cabut izin Amas Sinta Barat yang beredar. Warga berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat membatalkan izin AMDAL perusahaan tambang emas tersebut. Kita sepakati di dokumen AMDAL. Sesungguhnya kalau memang itu sebuah yang dilakukan berarti sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Amas Sinta Barat. Olehnya itu kami masyarakat Sambiki telah menandatangani yang telah saya sepakati dan saya tanda tangan di selaku kepala desa dan DPD menolak PT Amas Sinta Barat yang beroperasi di wilayah khusus pemukiman dan perkebunan desa Sambiki. Warga akan terus berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga telah mengadukan permasalahan ini kepada DPRD setempat. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah kampung di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga menjadi sarang narkoba. Puluhan orang ditangkap dengan barang bukti sabu seberat total 1,5 kg. Saat Narkoba Polrestabes Palembang dan Brimopolda Sumsel menggerebek sebuah kampung di Palembang yang diduga menjadi sarang narkoba. 65 orang yang diduga hendak berpesta sabu diamankan. Dari sebuah rumah, polisi juga menemukan 1,5 kg sabu siap edar. Selain itu, petugas juga mendapati puluhan alat isap sabu, petasan, air keras, dan senjata tajam. Hari ini gabungan antara Polda bersama dengan Polrestabes kita berhasil menangkap tanda kutip kampung yang digunakan untuk kegiatan narkoba. Kita gabungan, ada Brimob, ada 60 orang, kemudian teman-teman dari Polair, dari T9, dari Polrestabes, juga dari Polda, dari narkoba. Ini saya kira ini hasil yang cukup spektakuler. Memang ini juga terima kasih kepada masyarakat Palembang yang telah memberi informasi kepada kita. Lokasi kampung yang berada di Kecamatan Ilir Barat ini telah lama menjadi incaran polisi. Polisi masih akan mendalami peran puluhan warga yang berhasil diamankan dalam operasi ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Jajaran Polresta Banyuwangi, Jawa Timur membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal. Berbagai jenis barang bukti senjata api ilegal beserta amunisi disita dalam penggerebekan di sebuah rumah di Kecamatan Giri, Banyuwangi. Selain membongkar industri senjata api ilegal, polisi juga berhasil mengungkap sindikat peredaran senjata api rakitan tersebut dengan mengamankan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang tersangka yang berperan sebagai perakit dan pembeli dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati. Motif daripada yang bersangkutan mengadakan
barang-barang senjata api ilegal ini adalah alasannya ada yang alasan ekonomi, ada alasan untuk berburu. Dan kepada keempatnya dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sedikitnya 20 tahun. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait pengembangan peredaran senjata api rakitan tersebut yang diduga juga telah keluar di sejumlah daerah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah guru korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Minggu sore tadi. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga. Hati siapa yang takkan pilu melihat orang yang dicintai pulang hanya tinggal nama. Itulah yang dirasakan keluarga Oktavianus Rayo dan Yonatan Renden, 2 orang guru yang meninggal dunia ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua beberapa hari lalu. Jenazah kedua guru asal Toraja yang mengabdikan diri demi pendidikan anak-anak Kabupaten Puncak, Papua ini tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Minggu sore. Mereka sudah cukup lama di sana dalam pengabdian dalam hal meningkatkan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan Oktavianus Rayo dan Yonatan Renden meninggal dunia terjadi begitu cepat. Beruntung istri dan anak-anak korban berhasil menyelamatkan diri bersembunyi di dalam gudang. Itu kan saya di dalam rumah berdua. Oh, berdua ya, Pak. Oh. Saat itu kami di dalam rumah berdua. Pada saat kedengaran tembak di depan 2 kali sudah kena. Ya. Saya di dapur. Ini. Saya hanya berdoa, Tuhan selamatkan kami. Sudah, pokoknya rumah itu sudah dihancurkan, dikepung. Saya lari masuk di dalam rumah lagi. Di dalam rumah saya kunci pintu, padahal orang dari depan sudah dobrak. Saya pelan-pelan masuk lari ke gudang. Iya. Di gudang saya tutup pintu, saya berteriak, Tuhan tolong selamatkan saya. Dari Makassar, kedua jenazah kemudian dibawa ke kampung halamannya di Toraja untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor paus sepanjang 25 meter ditemukan mati dan terdampar di pantai Laut Cirebon, Jawa Barat. Semula warga mengira bangkai paus merupakan tumpukan sampah. Tubuh paus yang terdampar menghebohkan nelayan dan warga desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Belum diketahui penyebab matinya paus, namun beberapa bagian tubuh paus terkelupas. Saat ditemukan, tubuh paus ini sempat dikira tumpukan sampah plastik yang biasa ditemukan di bibir pantai. Terus ada apa itu? Yang begini dari itu yang sangkanya itu sampah. Oh, terus lihat itu ikan, bukan sampah, itu ikan. Ya, ikan paus apa? Iya, ikan paus. Terus lari supaya orang takutnya. Besarnya paus membuat para nelayan tidak dapat memproses pemindahan. Namun para nelayan telah melaporkan temuan ini pada pihak kepolisian. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berbeda dengan penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah, jemaat Tarekat Naksabandiah di Kota Padang sudah melaksanakan salat tarawih malam ini. Dan kami akan kembali usai jeda berikut.